Jamaah Alhamdulillah. Untuk jamaah Islam itu indah yang baru bergabung, hari ini kita masih membahas tema tentang hal sepele ternyata bisa jadi azab. Ih, serem. Nah, hal yang sering dianggap sepele itu tapi bisa mendatangkan azab tadi sudah ada dua ya yang dibahas jamaah. Yaitu yang pertama tidak bersih dalam istinza dan yang kedua banyak bertanya hingga menyelisihi syariat. Serem ya jamaah. Sebelum kita lanjut mendengar tausiah dari guru-guru kita akan ada tayangan video yang akan kita saksikan bersama tentang istri minta izin ke suami. Allah, gaswat Ustadz. Ini minta izin yang berbeda ya Ustadz ya. Ya Allah, tapi Ustadz Saskia mau tanya nih, emangnya benar ya katanya salah satu hal sepele atau mungkin bisa dibilang disepelekan ya Ustadz ya, itu bisa jadi azab adalah saat seorang istri tidak minta izin ke suami. Tapi kalau misalnya keluarnya ke warung atau misalnya mungkin ke depan doang gitu Ustadz, apa harus minta izin juga Ustadz? Iya, Masya Allah. Mohon tausiahnya Ustadz. Iya, siap insya Allah Saskia. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang sangat indah ini. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia ini. Seperti juga kelak Allah kumpulkan kita di surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Memang kalau dilihat tidak ada yang harus dilakukan seorang wanita kecuali izin kepada suaminya. Terlebih lagi kalau suaminya ada. Mau kemana saja izin. Itu adalah kalimat yang terindah. Kalau ada suami sedang di rumah, maka mintalah izin. Mau ke warung, iya. Kalau mau ke tetangga, iya. Sampai pun bahasanya kalau rumahnya ada tingkat 2, tingkat 3. Pak, saya mau ke tingkat 2 dulu. Pak, saya mau turun dulu. Izin apabila suami ada. Ya, itu adab dan baik. Tapi ingat, kalau seandainya suaminya sedang tidak ada, lalu apa? Apakah perlu izin? Kalau kebiasaan yang memang suami sudah tahu. Jam segini ke warung, jam segini ngantar anak, jam segini kerja, pulang jam segini. Suami sudah tahu, mungkin dalam kalimatnya suami sedang tidak ada. Mungkin tetap informasi disampaikan karena sekarang bisa dengan handphone ataupun apa saja. Jadi kalau dekat tetap minta izin. Tidak ada kebiasaan yang biasa dilakukan, lakukanlah. Namun tetap jadilah wanita terhormat dengan cara memberikan informasi kepada suami sedang apapun. Ini gambarannya. Lihat, kalau seandainya kita lihat ada beberapa hadis yang sangat luar biasa. Seorang suami waktu pergi ini masyhur sekali dengan matan, wahai bunda, jangan pergi kemana-mana sebelum aku datang. Ternyata apa? Ternyata begitu suaminya pergi ada kabar orang tuanya sakit. Beliau katakan, anak ini katakan, saya tidak bisa kemana-mana karena suami saya melarangnya. Datang lagi informasi, ibumu sakitnya sangat parah sekali. Maaf, suami saya sudah melarang saya untuk keluar. Tiba-tiba qadarullah, ibunya wafat. Setelah ibunya wafat dengan mengatakan ibumu sudah wafat. Tolonglah, lihatlah untuk pemakamannya. Maaf suami saya untuk melarang masalah ini sampai dikuburkannya. Karena pada waktu itu tidak ada hubungan seperti ittisalat ataupun handphone atau apa. Maka begitu datang suaminya disampaikan. Suaminya kaget. Dan suaminya mengatakan, andai aku tahu tentang masalah ini pasti aku akan mengizinkanmu masalah ini. Tapi apa yang terjadi? Langsung datang ke hadapan Rasulullah. Mengeluh dengan keadaan seperti apakah saya termasuk suami yang durhaka? Jawaban Rasulullah SAW mengatakan tidak. Karena engkau tidak tahu. Namun pahala putrimu atau pahala istrimu itu mengalir kepada kedua orang tuanya. Yang telah wafat karena memiliki seorang wanita yang taat kepada suaminya. Maka ingat, iya, ini hal yang terindah Saskia ya. Kalau ada wanita yang soleha, nurut kepada suaminya, izin kepada suaminya, itu sama dengan berbakti kepada siapa? Kedua orang tua wanita tersebut. Maka apabila ingin membahagiakan kedua orang tua daripada bunda semuanya, berbaktilah kepada suami, khidmat kepada suami, pahala mengalir kepada orang tuanya. Masya Allah, terima kasih banyak Sami-sami. Ustadz Abi Maki atas tausiahnya. Masya Allah. Saskia. Jadi, iya Ustadz. Ini aku datang ke sini sekarang mau di segmen ini Ustadz bertanya. Iya betul banget Ustadz. Sekarang makanya Saskia kasih kesempatan untuk Ustadz Maulana untuk bertanya. Karena kita masuk ke segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Aku Ayo. nanya sebelah kanan ya. Iya boleh silakan. Silakan perkenalkan nama, keluarga lagi di rumah lagi nonton juga tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ranting Majelis Al-Muslimun Purwokerto. Bu, saya mau nanya, pernah nggak Ibu diadu domba? Pernah, Gimana perasaan Ibu? sakit lah Gimana sakitnya Bu? di dada. Oh, Sakitnya sakitnya tuh tuh di sini Ustadz, ya Terus Allah. apa yang Ibu lakukan setelah diadu domba? Ya kadang ikut terpancing. Oh, Gitu. itu terpancing. Iya. Ada nggak orangnya di sini Bu? Insya Allah Nggak ada. ada. Apa Nggak nggak ada ya? Ustadz Nggak jangan ada. mengadu domba, Ustadz iya. tolong Kok aku Ustadz yang tolong. adu domba ya jatuhnya? Yaudah, itu Terima contoh, kasih banyak, itu Ibu. contoh adu domba ya. Sama-sama. Iya, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Ya, mohon izin Ustadz Maulana silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Melanjutkan sesuatu yang dipandang remeh seseorang adalah adu domba. Hati-hati ya. Hal yang dianggap sepele yang mendatangkan azab adalah adu domba. Karena dengan adanya adu domba mendatangkan kebencian. Iya, mendatangkan kedengkian, mendatangkan permusuhan. Orang bisa bermusuhan, orang bisa berperang disebabkan adu domba. Tahu nggak kenapa kita kelamaan dijajah oleh Belanda? Padahal Belanda itu negara kecil, kecil banget. Tapi kenapa bisa? Kita Indonesia ini dikalah sampai 300 lebih suku tidak bisa bersatu. Karena adanya politik adu domba. Hati-hati ya. Hati-hati ya. Bu. Tadi sudah dijelaskan oleh Abi Maki. Masya Allah tabarakallah dengan hadis yang luar biasa. Ada orang yang disiksa di kubur. Ada 2 kubur yang disiksa. Satu sudah dijelaskan tadi. Karena persoalan tentang istinjaknya tadi tidak sempurna dengan 3 tadi yang disebutkan, tidak menutup aurat, tidak menjaga kepercikannya dan tidak menjaga istinjaknya tersebut. Dan ternyata yang kedua kuburan yang satu disiksa karena adu domba. Hati-hati siksaannya. Disiksa di kubur. Persoalan sepele menurut Anda apa-apa. Saya kan cuma menyampaikan aja. Hati-hati. Menyampaikan itu jangan sampai menimbulkan permusuhan. Jadi gimana caranya? Ada 5 yang bisa kita lakukan supaya tidak terjadi adu domba. Yang pertama, katakan bahwa kalau ini bisa menyebabkan orang kebencian, permusuhan, maka tidak usah sampein. Tidak usah sampein. Yang kedua, ada baiknya kita bertoleransi. Pahamilah, oh orang berbuat baik dengan caranya masing-masing. Nggak usah kita berkomentar. Betul tidak? Bu. Yang ketiga, usahakan tabayun dulu. Jangan langsung berita yang nyampe, langsung disebarkan. Tidak, maaf sekali. Tidak semua yang kita dengar langsung kita sampaikan. Jadi sudah 3 ya Bu, hindari permusuhan. Apalagi Bu, yang kedua? Toleransi. Tabayun. Yang keempat, usahakan berbaik sangka. Berbaik sangka. Dan yang kelima, sibukkan diri kita dengan dekat dengan Allah. Nggak usah kepo dengan urusan orang. Aduh. Nggak usah kepo. Kalau kita ini lebih baik sibuk dengan kebaikan sehingga tidak ada waktu untuk berbuat keburukan. Masya Allah, tepuk Gitu. tangan ibu-ibu, bapak-bapak semua. Karena gini, Iya. kita ini kan Masya Allah, apalagi ibu-ibu kan makhluk paling kepo Masya sedunia. Allah. Pak, itu namanya peduli Pak Ustadz. Antara peduli dengan so tahu atau mau tahu itu juga agak tipis-tipis Tipis-tipis ya, tipis banget. Hati-hati jangan sampai timbul permusuhan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tadi kita udah masuk segmen Ustadz bertanya. Kalau sekarang kita masuk segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, semangat banget ini jamaahnya nih. Kira-kira siapa yang mau bertanya sama Ustadz? Wah, banyak banget penuh. Yang ibu ini deh aku pilih. Masya Allah, silakan ibu. Assalamualaikum, nama saya Relawati. Saya dari Muslimat Grendeng, Purwokerto. Saya mau nanya, emang benar ya kalau istri mau puasa sunnah harus izin dulu sama suami? Terus katanya kalau nggak izin bisa mendapatkan dosa besar dan azab. Gitu aja. Menurut ibu benar nggak? Benar. Kalau suami ibu lebih senang ibu lagi puasa atau lebih senang ibu nggak puasa? Kalau hari Senin sama Kamis
senang puasa. Oh, Masya suami senang lihat ibu puasa. Iya. Oh, iya. Terima kasih Saskia Tabe, guruku Ustaz Maulana, Ustaz Abi Maki, serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ternyata orang-orang beriman diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Keimanan bisa mengantarkan seseorang mampir ke neraka gara-gara keluarga. Artinya Allah punya hak, tapi tubuh kita juga punya hak dan keluarga kita punya hak. Wabil khusus siapa yang paling besar haknya dari seorang istri? Suami. Maka selanjutnya hal sepele tapi bisa menjadi azab, bisa menjadi sesuatu yang berbahaya adalah ketika seorang wanita yang sudah bersuami dia melaksanakan puasa sunnah tanpa izin suaminya sementara suaminya sedang ada di rumah. Nah ini subhanallah. Dalam mazhab Syafi'i disebutkan puasa apa yang tidak boleh? Puasa yang berkelanjutan terus, Senin Kamis. Senin Kamis itu harus izin suami. Tapi kalau puasa yang momentum, misal puasa Asyura datangnya sekali setahun, puasa Arafah sekali setahun datangnya, maka mazhab Syafi'i tidak mengharamkan. Karena ini momennya sekali setahun gitu, masa suaminya nggak pengertian. Tapi yang jelas seorang perempuan mesti meminta izin kepada suaminya. Sebenarnya sejarahnya adalah seorang wanita mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, suami saya mukul saya. Padahal saya lagi puasa sunnah. Kata suaminya ditanya sama Rasul, benarkah engkau menyakiti istrimu? Betul ya Rasulullah, saya menghukumnya. Kenapa? Masa dia puasa sunnah terus menerus? Saya ini masih muda, saya punya kebutuhan sama dia. Siang hari pun saya punya kebutuhan sama dia. Maka demi menyelamatkan sang wanita tadi, Rasulullah mengajarkan kepadanya untuk tidak puasa sunnah kecuali atas izin suami. Makanya saya tanya ibu suaminya lebih senang ibu puasa atau ibu lagi nggak puasa gitu. Karena ada juga suami justru senang kalau istrinya puasa. Iya, jadi Kenapa? conditional ya Ustadz. Betul. Ya? Kenapa lebih senang? Karena kalau istriku lagi puasa Ustadz, lagi enggak banyak ngomong, enggak banyak minta. Justru jadi pendiam, Iya. jadi kalem. Nah, ini suami yang begini Masya justru dia Allah. suruh istrinya puasa sunnah tiap hari begini. Ya Allah, tepuk tangannya Siap. jamaah. Terima kasih Ustadz Syam. Masya Allah, jadi jamaah Islam itu indah. Kalau misalnya kita mau puasa, itu bagi istri-istri ya, ini harus seizin suami. Betul atau betul ibu-ibu? Betul, Masya Allah. Jadi jamaah udah dijelaskan ya, ada 5 hal yang dianggap sepele padahal bisa mendapatkan azab. Yang pertama, tidak bersih dalam istinja. Yang kedua, banyak bertanya hingga menyelisihi syariat. Yang ketiga, tidak izin ke suami saat ingin keluar rumah. Yang keempat, ada melakukan adu domba. Dan yang kelima, ada istri yang puasa sunnah tapi tidak minta izin ke suami. Nah, penasaran gak selanjutnya apa lagi ya kira-kira hal sepele yang dapat mendatangkan azab? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.